Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sisilah raja-raja kerajaan Belanda dan Stadholders Republik Belanda. Nama resmi kerajaan Belanda adalah Nederland. Kata Neder berarti rendah dan land berarti daratan. Sehingga arti dari Nederland adalah sebuah daerah yang berada di dataran rendah. Dalam kenyataannya, sebagian besar daratan kerajaan Belanda berada di daerah rendah atau bahkan di bawah permukaan laut. Pada video ini akan sering kami sebut sebagai lowland country. Wilayah daratan rendah ini adalah bagian dari daerah kekuasaan Raja Charlemagne dari Kekaisaran Frank. Raja Charlemagne adalah leluhur dari semua raja-raja di daratan Eropa. Wilayah kekuasaannya hampir meliputi daratan Eropa saat ini. Ini adalah wilayah kekuasaan Raja Charlemagne. Raja Charlemagne adalah pendiri wangsa Carolingian. Dan ini adalah lambang wangsa Carolingian. Pada tanggal 4 Oktober 768 Common Era, Raja Charlemagne menjadi Raja Frank. Pada tahun 774 Common Era menjadi Raja Lombard. Dan pada tahun 800 Common Era dimahkotai Paus sebagai Emperor dari kerajaan The Holy Roman Emperor atau Kekaisaran Roman Suci. Pada 28 Januari 814 Common Era, Raja Charlemagne meninggal dunia. Setelah Raja Charlemagne meninggal, ia kemudian digantikan putranya yang bernama Raja Louis the Pious pada tahun 814 Common Era. Raja Louis the Pious memiliki 4 putra. Wilayah kekuasaannya kemudian dibagi menjadi 4 untuk putra-putranya. Pepin pertama menjadi Raja Aquitaine. Charles the Bold menjadi raja dari kerajaan Frank Barat. Lothair pertama menjadi Carolingian Emperor dan menjadi raja dari kerajaan Frank Tengah. Louis kedua atau Louis the German menjadi raja dari kerajaan Frank Timur. Ketika Pepin pertama meninggal dunia, wilayah kerajaannya digabungkan ke kerajaan Frank Barat yang diperintah oleh kakaknya Charles the Bold. Pembagian Kekaisaran Frank ternyata tidak meredakan ambisi anak-anak Raja Louis the Pious untuk melebarkan kekuasaannya ke wilayah kerajaan saudaranya. Karena kerajaan Lothair pertama atau kerajaan Frank Tengah berada di tengah-tengah, maka wilayahnya menjadi rebutan kekuasaan dari saudara-saudaranya. Sehingga wilayah kerajaan Frank Tengah menjadi menyusut dan pusat kekuasaannya berpindah ke Italia. Kerajaan East Frank kemudian menjadi kerajaan Holy Roman Empire atau kerajaan Jerman. Kerajaan Middle Frank kemudian menjadi kerajaan Italia. Dan kerajaan West Frank menjadi kerajaan Perancis. Setelah peralihan kekuasaan yang berlangsung ratusan tahun, pada tanggal 6 September 1363 Common Era, daerah Belanda diperintah oleh Philip the Bold dari wangsa Valois Burgundi. Ini adalah bendera wangsa Valois Burgundi. Ini adalah lambang wangsa Valois Burgundi. Dan ini adalah daerah kekuasaan wangsa Valois Burgundi. Philip the Bold adalah seorang pangeran dari kerajaan Perancis, putra dari Raja John kedua dari kerajaan Perancis, yang kemudian diangkat menjadi Duke of Burgundy.
Tanggal 27 April 1404 Common Era, Philip de Paul meninggal dunia. Gelar Duke of Burgundy kemudian jatuh ke putranya, John the Fearless, yang berkuasa mulai tanggal 27 April 1404 sampai 10 September 1419. Setelah John the Fearless meninggal, kemudian gelar Duke of Burgundy jatuh ke putranya, Philip the Good atau Philip ketiga. Memerintah mulai tanggal 10 September 1419 sampai 15 Juni 1467. Kemudian Duke of Burgundy berikutnya adalah Charles pertama atau Charles the Bold, yang berkuasa mulai tanggal 10 November 1433 sampai 5 Januari 1477. Charles the Bold tidak memiliki putra, sehingga gelar Duke of Burgundy jatuh kepada putri tertuanya, yaitu Mary of Burgundy atau Mary the Rich. Mendapat julukan Mary the Rich karena saat itu dia mewarisi sebagian besar daratan Lowland Country, dan pada saat itu Lowland Country adalah salah satu bagian paling makmur di Eropa. Mary menikah dengan Maximilian pertama dari Wangsa Habsburg, yang kemudian menjadi Kaisar Romawi Suci. Ini sangat menguntungkan bagi cucu mereka, Charles, yang berakhir dengan salah satu warisan terbaik sepanjang masa. Dari kakek neneknya, dari pihak ayah, dia mewarisi Kadipaten Agung Austria, Lowland Country, dan gelar Kaisar. Dan dari kakek nenek, dari pihak ibu, dia mewarisi mahkota Aragon dan Kastil, yang pada saat itu juga mencakup seluruh Italia Selatan. Sehingga Charles menjadi Charles pertama dari Spanyol dan Charles kelima dari Kaisar Romawi Suci. Pada saat menjelang akhir hidupnya, dia membuat keputusan yang bijaksana. Dia memutuskan untuk membagi tanahnya, memberikan Austria dan gelar Kaisar kepada saudaranya Ferdinand pertama, dan memberikan Lowland Country dan Spanyol kepada putranya Philip kedua. Pada titik ini negara-negara dataran rendah terdiri dari 17 provinsi. Provinsi yang terbesar di antaranya Holland. Inilah mengapa sampai saat ini sebagian orang masih menyebut Belanda sebagai Holland. Padahal sebenarnya Holland hanyalah salah satu bagian dari Belanda. Pada masa pemerintahan Philip kedua, beberapa bangsawan dari daerah negara-negara dataran rendah mulai memberontak dan berjuang untuk kemerdekaan. Sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa pada saat itu Kristen di Eropa telah terbagi antara Katolik dan Protestan. Philip kedua beragama Katolik, tetapi sebagian besar Belanda beragama Protestan, khususnya Calvinis. Pemberontakan itu dikenal sebagai The Dutch Revolt atau pemberontakan Belanda. Kata Dutch mengacu pada suku dan bahasa masyarakat negara-negara dataran rendah. Pemimpin utama pemberontakan Belanda adalah seorang bernama William the Silent atau William si pendiam dari Wangsa Oreng Nassau. Dia adalah keturunan Otto pertama dari bangsawan pertama Wangsa Nassau. Ironisnya, Wangsa Nassau sebenarnya berasal dari daerah yang pada hari ini kita sebut negara Jerman, bukan Belanda.
Sejarah kejayaan Wangsa Nassau pada masa pemerintahan Adolf, keponakan Otto, yang secara de facto menjabat sebagai Raja Jerman, meskipun dia tidak pernah dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci. Kata Orange mengacu pada Kepangeranan Orange yang sebenarnya terletak di provinsi Kerajaan Prancis, di tepi barat Sungai Rhone dan di sebelah utara kota Avignon. William pertama The Silent mewarisi sebidang tanah kecil itu dari salah satu sepupunya yang sampai hari ini warna jingga masih diasosiasikan dengan Belanda. Pada tahun 1581, 7 dari 17 provinsi Belanda memproklamirkan kemerdekaan dari Raja Spanyol dan dikenal sebagai The Dutch Republic atau Republik Belanda atau The United Provincie atau Persatuan Provinsi. William the First The Silent menjadi pemimpin de facto mereka, meskipun perlu diingat bahwa dia sebenarnya bukan seorang raja. Sebaliknya, ia menyandang gelar stadtholders di beberapa provinsi. Kata stadtholder berarti sesuatu yang dekat dengan gubernur. William pertama The Silent dibunuh pada tahun 1584, di mana putra sulungnya, Philip William, menggantikannya sebagai Pangeran Oranye. Namun putra keduanya, Maurice, yang akhirnya menjadi stadtholder di sebagian besar persatuan provinsi. Maurice terus melawan Spanyol yang belum mengakui kemerdekaan Belanda, dan setelah kematian kakak laki-lakinya, dia akhirnya mendapatkan gelar Pangeran Oranye juga. Selama masa jabatannya, terjadi perang 30 tahun, dimulai dari konflik perang Spanyol-Belanda yang akhirnya menjadi bagian dari konflik yang lebih besar. Maurice tidak pernah menikah, jadi setelah kematiannya, kepemimpinan Republik Belanda dan gelar Pangeran Oranye diberikan kepada adik laki-lakinya, Frederick Henry, dan kemudian kepada putra Frederick Henry, William kedua, pada tahun 1647. Perang 30 tahun berakhir dan Spanyol akhirnya mengakui kemerdekaan Belanda. Tetapi hanya 2 tahun kemudian, William kedua meninggal karena cacar. Hanya 1 minggu sebelum kelahiran anak tunggalnya. Dengan demikian, dimulailah periode pertama tanpa stadtholder di Republik Belanda. Pada masa ini tidak ada Pangeran Oranye dewasa yang menjabat sebagai pemimpin de facto Republik Belanda. Namun, selama periode ini, seorang pejabat tinggi bernama Johan de Witt akhirnya mengisi kekosongan kekuasaan yang mendominasi politik Belanda selama sekitar 2 dekade. Sampai kematiannya yang mengerikan oleh massa. Dan pada saat itu, William ketiga atau William Henry, putra William kedua, sudah berusia 21 tahun. Jadi, dia akhirnya ditawari gelar stadtholder. William ketiga kemudian menikah dengan sepupu pertamanya, Mary, yang merupakan seorang putri kerajaan Inggris. Sebuah langkah yang akhirnya memiliki konsekuensi besar bagi sejarah Inggris. Ketika sekelompok bangsawan mengundang William dan Mary untuk menyerang Inggris dan menentang Raja Katolik James ke-7 dari Scotland atau James kedua dari Inggris. Pada titik ini, kedua orang ini menjadi raja bersama Inggris dan Skotlandia. Jadi, untuk waktu yang singkat, ada seorang Pangeran Oranye
yang merupakan pemimpin de facto Republik Belanda sekaligus raja atas seluruh Inggris Raya. Tetapi William dan Mary tidak memiliki anak, sehingga setelah kematian William ketiga, tahta Inggris dan Skotlandia diberikan kepada Anne, saudari Mary. Dan Republik Belanda memasuki periode kedua tanpa stateholder. Gelar Pangeran Oranye diteruskan ke John William Preso yang berusia 14 tahun, yang merupakan sepupu pertama dari William ketiga. Silsilah pertama hubungan antara John William Preso dan William ketiga adalah John William Preso, putra dari Henry Casimir kedua. Henry Casimir kedua, putra dari William Frederick dan Albertine Agnes. Albertine Agnes, putri dari Frederick Henry. Frederick Henry merupakan kakek dari William ketiga. Jadi, silsilah John William Preso dan William ketiga bertemu di Frederick Henry. Silsilah kedua hubungan antara John William Preso dan William ketiga adalah John William Preso, putra dari Henry Casimir kedua. Henry Casimir kedua, putra dari William Frederick dan Albertine Agnes. William Frederick, putra dari Henry Casimir pertama. Henry Casimir pertama, putra dari Ernest Casimir pertama. Ernest Casimir pertama, putra dari Johann ke-6. Johann ke-6, putra tertua dari William pertama, Count of Nassau-Siegen. William pertama, Count of Nassau-Siegen adalah ayah William pertama the Silent. Jadi, secara garis patriarki, John William Preso dan William ketiga bertemu di William pertama, Count of Nassau-Siegen, yang merupakan anggota Wangsa Nassau. Sehingga dari kedua garis keluarga ini, John William Preso adalah pewaris sah dari gelar Pangeran Oranye dan penerus gelar Stadtholder dari Republik Belanda. John William Preso sebenarnya meninggal karena tenggelam pada usia 23 tahun. Namun putra satu-satunya, William keempat atau Willem Karel Hendrik Preso, lahir 6 minggu setelah kematiannya. Putra itu kemudian menjadi Pangeran Oranye pertama yang ditunjuk sebagai Stadtholder dari ke-7 Persatuan Provinsi. Dia menikahi Anne, putri George pertama dari Kerajaan Inggris Raya, dan dari pernikahan ini memiliki anak yang diberi nama William kelima atau Willem Batavus, yang akhirnya menjadi penguasa terlama di Republik Belanda, tetapi juga yang terakhir. Hal ini karena pada tahun 1795 Republik Batavia dideklarasikan, yang terinspirasi oleh Revolusi Perancis. Ingat, meskipun Republik Belanda secara teknis adalah sebuah republik, ia tidak benar-benar sebuah republik yang sebenarnya, karena sifat turun-menurun dari posisi Stadtholder. Jadi, The Batavia Republic adalah upaya untuk menciptakan republik yang lebih bergaya Perancis dengan nama Batavia, yang merupakan nama kuno dari daerah dataran rendah pada zaman Kekaisaran Romawi kuno. Sesuai dengan sejarah yang terjadi di negara Perancis, Republik Perancis segera digantikan oleh pemerintahan yang dipimpin Napoleon Bonaparte dari Wangsa Bonaparte, yang akhirnya menaklukkan sebagian besar Eropa Barat, termasuk
daerah dataran rendah. Dia menciptakan The Kingdom of Holland atau Kerajaan Belanda sebagai bagian dari Kekaisaran Prancis dan mengangkat adik laki-lakinya Louis pertama atau Louis Napoleon Bonaparte sebagai raja. Namun, Louis pertama menolak untuk bertindak sebagai raja boneka belaka. Dan karena itu, Napoleon berangkat untuk merebut kembali Belanda. Pada titik ini, Louis pertama turun tahta demi putranya yang berusia 5 tahun, Louis kedua atau Napoleon Louis Bonaparte. Memerintah hanya 9 hari sebelum Napoleon merebut kembali negara itu untuk dirinya sendiri. Pada tanggal 18 Juni 1815, akhirnya pada pertempuran Waterloo, Napoleon dapat dikalahkan oleh koalisi negara-negara Eropa lainnya. Pada 19 Oktober 1813, setelah Napoleon Bonaparte dikalahkan di Belanda, kekuasaan daerah Republik Belanda diserahkan kembali ke Stadtholder Pangeran Oranje, Pangeran William ke-6. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1815 berdiri Kerajaan Belanda dengan Pangeran Oranje William ke-6 dipilih menjadi raja pertama dengan gelar Raja William pertama. Kerajaan Belanda ini selain menerima provinsi utara yang sebelumnya menjadi bagian dari Republik Belanda, ia juga menerima provinsi selatan yang sebelumnya tetap ada di bawah kendali Wangsa Habsburg. Namun, sebagai bagian dari kesepakatan, dia setuju untuk menukar tanah leluhurnya di Nassau, Jerman, dengan Kadipaten Agung Luxembourg. Luxembourg tetap merdeka, tetapi berada dalam persatuan pribadi dengan Belanda. Sehingga William pertama bukan hanya raja pertama dari kerajaan Belanda, tetapi juga Adipati Agung Luxembourg yang pertama. Namun, William pertama tidak dapat mempertahankan provinsi selatan. Pada tahun 1930, terjadi pemberontakan di selatan yang mengakibatkan Belgia memisahkan diri dan membentuk kerajaan merdeka sendiri. Mereka memilih Leopold pertama atau Leopold George Christian Frederick dari Wangsa Saxe-Coburg-en-Gotha menjadi raja mereka. Dan Wangsa Saxe-Coburg-en-Gotha terus memerintah di Belgia hingga hari ini. Pada 7 Oktober 1840 di Belanda, Raja William pertama turun tahta dan menunjuk putranya William kedua menjadi raja penggantinya. Pada tanggal 12 Desember 1843, Raja William pertama meninggal dunia pada usia 71 tahun. Pada 17 Maret 1849, Raja William kedua meninggal dunia setelah memerintah selama 8 tahun. Tak lama sebelum kematiannya, pada tahun 1848, revolusi pecah di seluruh Eropa. Dan ini menghasilkan konstitusi baru untuk Belanda. Konstitusi baru ini menjadikan kerajaan Belanda menjadi negara demokrasi berparlementer. Raja William ketiga tidak senang menjadi raja di bawah konstitusi baru, tetapi dia belajar untuk menerima perubahan konstitusi ini. Raja William ketiga memerintah selama lebih dari 40 tahun. Selama waktu itu, dia kehilangan ketiga putranya. Satu meninggal saat masih kecil karena sakit meningitis, dan dua lainnya
meninggal di usia 30 tahun. 1 meninggal karena kehidupan berpesta liar. Dan yang lebih muda meninggal karena sakit tipes. Namun di usia lanjut, William III menikah untuk kedua kalinya dan memiliki seorang putri bernama Wilhelmina yang baru berusia 10 tahun pada saat kematiannya. Dengan demikian, Wilhelmina menjadi ratu pertama yang memerintah Belanda. Dengan ibunya, Ratu Emma, menjabat sebagai wali ratu atau ratu pendamping selama 8 tahun pertama. Pada saat itu, hukum Kadipaten Agung Luksemburg tidak mengizinkan seorang raja perempuan. Dan oleh karena itu, pada titik ini, tanah Luksemburg diberikan kepada seseorang kerabat laki-laki jauh bernama Adolphe. Namun, undang-undang itu berubah karena Luksemburg akhirnya memiliki 2 perempuan yang menjadi Adipati Agung atau Grand Duchess yang berkuasa penuh. Yang terbaru, Charlotte, nenek dari Grand Duke saat ini, dia menikah dengan Pangeran Felix dari Wangsa Bourbon Parma, dan dengan demikian Grand Duke of Luxembourg saat ini sebenarnya adalah keturunan laki-laki dari Wangsa Kape daripada Wangsa Nassau. Kembali ke kerajaan Belanda, Ratu Wilhelmina akhirnya menjadi Raja Belanda yang paling lama memerintah melalui Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Di sela-sela perang, dia juga menjadi wanita terkaya di dunia dan wanita pertama yang menjadi miliarder. Selama Perang Dunia Kedua, dia harus melarikan diri ke London dan dia bergabung dengan pemerintahan Belanda di pengasingan. Kemudian beberapa tahun setelah perang, dia turun tahta demi anak satu-satunya, Juliana. Namun, seandainya dia terus memerintah sampai kematiannya pada tahun 1962, Wilhelmina akan memiliki pemerintahan total selama 72 tahun, yang akan menjadi lebih dari 1 tahun lebih lama dari Ratu Elizabeth II. Tetapi hanya beberapa bulan sebelum rekor yang dibuat oleh Louis ke-14. Sebelum menjadi ratu, pada saat Perang Dunia Kedua, Juliana menghabiskan sebagian besar waktu di pengasingan di Kanada. Menariknya, saat dia di sana, dia melahirkan putri ketiga, Putri Margaret. Untuk menghindari putri kerajaan Belanda menjadi rakyat kerajaan Inggris, pemerintah Kanada melakukan sesuatu yang unik. Tepat sebelum kelahirannya, Kanada menyatakan bangsal bersalin Rumah Sakit Ottawa Civic untuk sementara bukan bagian dari Kanada. Jadi sang putri tidak lahir secara resmi di tanah Kanada, meskipun pada kenyataannya dia memang seperti itu. Hal aneh lainnya tentang kelahiran itu adalah ayah dari bayi, suami Juliana, Pangeran Bernard, adalah mantan Nazi. Namun pada saat Perang Dunia Kedua dimulai, dia telah menikah dengan Juliana, dan dengan demikian mengalihkan kesetiaannya kepada sekutu. Bahkan ia kemudian menjadi komandan angkatan bersenjata kerajaan Belanda dan membantu negosiasi penyerahan Jerman. Dan tentu saja ketika Juliana menjadi ratu, ia menjadi pangeran pendamping. Selama masa jabatannya, dia membantu mendirikan dan memimpin pertemuan Bilderberg, pertemuan tahunan para pemimpin dunia yang agak rahasia, yang berlanjut hingga hari ini, dan telah menghasilkan segala macam teori konspirasi. Tetapi meskipun Pangeran Bernard kontroversial,
Ratu Juliana sangat populer. Dia mengembangkan pesona yang sangat membumi. Seringkali mengenakan pakaian yang sangat biasa dan lebih suka dipanggil Nyonya daripada Yang Mulia Ratu. Selama bencana banjir besar pada tahun 1953, dia mengenakan mantel tua dan sepatu boot dan membantu membawakan makanan untuk mereka yang terkena dampak. Seperti ibunya, dia memutuskan untuk turun tahta daripada melayani sampai kematiannya. Juliana memiliki 4 anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki, sehingga pada tahun 1980 putri sulungnya, Beatrix, menjadi ratu. Beatrix menikah dengan seorang pria bernama Klaus van Amsberg, yang seperti pangeran pendamping sebelumnya memiliki hubungan yang memalukan dengan Nazi karena pernah menjadi anggota pemuda Hitler dan pernah bertugas di pihak Jerman selama perang. Namun terlepas dari permasalahan ini, Pangeran Klaus akhirnya menjadi sangat populer di kalangan orang Belanda. Beatrix juga populer dan memerintah selama 33 tahun sebelum menjadi ratu ketiga berturut-turut yang turun tahta pada tahun 2013. Dia saat ini berusia 84 tahun dan termasuk di antara banyak raja dan mantan raja yang menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II tahun lalu. Pada tahun 2013, Belanda mendapatkan raja pertamanya dalam lebih dari 100 tahun. Willem Alexander adalah seorang pilot yang berpengalaman, bahkan tanpa sepengetahuan publik. Sampai baru-baru ini, dia pernah menjabat sebagai perwira pertama di penerbangan reguler KLM, bahkan ketika dia menjadi raja. Demikian video tentang silsilah raja-raja kerajaan Belanda dan Stadtholder Republik Belanda. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.